Presiden terpilih Joko Widodo mengumumkan postur kabinetnya di kantor transisi Jalan Situbondo, Jakarta Pusat, Senin malam. Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan kabinetnya nanti terdiri dari 34 kementerian. Dari 34 menteri ada 19 kementerian tidak diubah alias tetap dipertahankan. Dan ada 6 kementerian berganti nama baru. 6 kementerian digabung dan ada 3 kementerian baru. Jokowi juga mengungkapkan dalam pemerintahannya mendatang tetap mempertahankan 3 menteri koordinator, namun untuk jabatan wakil menteri ditiadakan, kecuali Kementerian Luar Negeri. Jumlah kementeriannya ada 34 kementerian yang nanti akan diduduki oleh pembagiannya, ini pembagiannya oleh 18 profesional dan 16 profesional partai. Jadi 18 profesional dan 16 profesional partai. Menko tetap 3, Wamen, sementara ini menurut penilaian kita yang mungkin masih diperlukan adalah di Kementerian Luar Negeri. 18 posisi menteri yang akan diisi profesional murni, bukan orang partai, diantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, dan Kementerian Pertanian. Sementara itu, 16 pos kementerian yang akan diambil dari profesional partai politik bukan berarti memberikan jatah menteri langsung untuk para partai pengusung, Partai Nasdem, Hanura, dan PKB. Jokowi juga menjelaskan kabinetnya dibuat secara sistematis, guna memastikan pemerintah berjalan dengan efektif sesuai dengan sistem presidensial. Deka Kausar, Denny Eko, JAK TV. Ada 11 juta jiwa pendukung partai kita. Karena banyak artis-artis ternama pendukung partai kita. Ada Tommy, Ahmad Dhani, ada Roma, Dhani lagi, Tommy lagi. kok bolak-balik ke situ? Itu siapa sebenarnya yang bikin jadi banyak tuh siapa? Ya pendukung-pendukungnya, penggemar-penggemarnya. Tapi ngomong soal Pak Muhaimin, nah Pak Muhaimin jadi ketua partai cocok, jadi menteri cocok. Alasannya? Sesuai dengan nama beliau, Muhaimin. Artinya? Mudah, hasilnya pasti terjamin. Wah. Bisa diajak terus lo kalau offer kan? PKB kemarin ikut saya. Oh, ikut saya. PKB. Saya kan orang PKB. Buktinya apa? Loh, lihat yang foto istri saya sakuin. Jadi? Nggak ada hubungannya. Kirain ada kartu anggota aja. Oke, kembali lagi ke Rahma. Iya. Tapi tadi itu ya, diomongkan tadi sudah ditawari nih Caimin, katanya diajak aja ini kalau off air gitu ya. Sudah ada sengketa Muhaimin. Tapi kalau dilihat tadi ini ya, Caimin, ada 4 partai pendukung, 3 partai Nasdem, Hanura, PKB, kemudian ada PDIP. Jadi 16 itu dibagi itulah kalau mau hitung-hitungan ya. Lebih kalau menurut saya. Kalau menurut saya nggak mungkin 16 itu dibagi 4 partai ini saja. 4 itu mungkin nanti akan ada yang protes terlalu banyak. Jadi dugaan saya ya, katakanlah misalnya gini, strukturnya sekarang partai pendukung Jokowi JK itu kan sekitar 37%. Gabungan PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, Hanura. Nah, untuk mencapai 50% itu kan masih perlu 13% lagi minimal. Kalau bisa sih lebih supaya aman. Nah, kalau partai besar itu bisa 2. Tapi kalau partai menengah itu harus 3 gitu. Kita ambil 3 lah. 3 masing-masing 2 partai itu 6. Ya, 6. Jadi 10 dikurangin 6, 16 dikurangin 6 itu 10 gitu. 10 ini dibagi 4. Kalau dibagi 4 masing-masing 2, ya 8 kan, masih ada 2 lagi. Bingung nggak, Raymond? 2 lagi. Kayak hitung-hitungan di tanah abang. Ini matematika koalisi. Matematika koalisi. Ya. Jadi kalau masing-masing 2 dari 4 itu kan 2 kali 4 kan 8. Ya toh 10 kurang 8 kan sisa 2. Ya. Nah, duanya itu 1 ke PDIP, 1 ke PKB.
Makanya PKB dapat 3 itu. Oh, jadi itu prediksi Anda 3 nih menurut dukun koalisi ini. 3. Dan prediksi saya. Menurut saya sih 4 ya. Prediksi saya itu nanti ada Marwan, ya. Lalu kemudian mungkin ada Pak Jazilul barangkali ya. Ada prediksi dari Pak Jazilul ya. Itu calon potensial itu. Terus kemudian mungkin Pak Imam barangkali gitu. Caimin tetap ketua umum. Nah kalau 4 ya Caimin ditambah, tapi karena Caimin ketua umum 3. Ya ini dari yang bersangkutan terkait sendiri. Kira-kira gimana nih prediksinya? Ya semua bisa dimungkinkan ya, termasuk yang dimaksud Pak Kodari. Tapi tentu stok itu masih ada juga. Ada Rusdi Kirana, ada... jangan lupa Rusdi Kirana juga nih Pak Kodari. Ada Kadir Karding, ada siapa? Ida Fauzia, masih banyak stok. Masih banyak tapi slotnya nggak banyak kan masalahnya begitu ini. Ya kalau stoknya banyak, slotnya terbatas, ya Pak Jokowi harus tanggung jawab. Saya kan juga nggak mungkin akurat semuanya. Kalau saya akurat semuanya nanti Kak Caimin kan kaget, loh kok Kodari udah tahu semua. Pura-pura nggak tahu ya saya sebenarnya. Tadi kata bocoran kata Kodari tadi mendekati kebenaran nggak menurut Anda yang ada benarnya, ada kurangnya. Tapi itu nama-nama yang diajukan oleh PKB begitu. Memang kita pada posisi tidak akan mengajukan secara khusus ya. Mungkin ngobrol-ngobrol mana saja kira-kira siapa saja gitu. Jadi tidak secara khusus tapi tersirat tersurat begitu. Ya, tersirat dan tersurat. Kode-kode begitu. Tapi ini kan sekarang menjabat sebagai Menaker Trans. Belum mengundurkan diri ya, Caimin ya. Sebelum dilantik tapi nanti mengundurkan diri. Menaker Trans. Nanti rencananya jika Anda inginnya Anda itu slot menteri apa ya menurut Anda yang bisa PKB memberikan kontribusi yang cukup itu di kementerian apa menurut Anda? Ya, itu begini, diskusi menyangkut portofolio ini menarik karena ada 2 background ya. Background yang pertama tentu latar belakang konstituen, kemudian ideologi, pikiran, gagasan. Kemudian yang kedua tentu kapasitas orang-orang, ya, kompetensi. Ya, kalau dibilang background tentu PKB itu jelas pemilih terbesarnya orang kampung, orang desa. Tingkat pendidikannya rata-rata menengah ke bawah, tingkat ekonominya menengah ke bawah. Kemudian konstituen yang menjadi penopang pendukung PKB ini sebagian terbesar adalah marginal, mustadafin. Nahdiyin itu kategorinya 2. Sholat subuh pakai kunut, makan belum tentu 3 kali sehari, artinya ekonominya lemah. Melihat itu tentu bagi PKB berjuang di pemerintahan itu wajib agar itu yang menjadi tanggungan NU itu, tanggungan PKB ini tertolong. Nah kalau melihat background itu ya ambisi kita sangat banyak. Bagaimana pangan terjaga, pendidikan baik, kemudian pertanian bagus, lalu infrastruktur pedesaan memadai. Nah itu saja sudah berapa menteri yang SDM nggak termasuk tapi loh, energi mereka anak-anak orang NU itu banyak-banyak. Kenapa? Karena listrik tidak tersedia, hiburannya terbatas. Akhirnya anaknya orang NU banyak-banyak. Bisa saja lalu jadi menteri kependudukan. Itu semua intinya semua. Tapi yang saya tanya dulu kan waktu berkoalisi kan katanya tanpa syarat ini. Kok sekarang jadi ngarep.com begini? Ya tentu syarat itu artinya tidak, sampai hari ini kan tidak ada transaksi ya. Tidak maksa juga ya. Tidak maksa. Tapi harus. Tidak maksa, tidak transaksional gitu. Syarat itu di situ. Tapi bahwa motif PKB ini tentu motif yang berbasis kepada kultur dan daya dukung konstituen. Orang PKB itu kalau lihat pimpinannya jadi menteri, ya paling tidak secara psikologis ada harapan. Harapan untuk hidup lebih lama lah gitu. Tapi berharap nih PKB dapat jadi menteri. Berharap, sangat berharap sekali karena melihat mempunyai background konstituen yang seperti itu, saya berharapnya justru di Kementerian Ekonomi dan Kreatif.
Karena melihat perekonomian yang menengah ke bawah itu perlu dibangun. Karena saya rasa nanti justru ekonomi yang menengah ke bawah itu akan menjadi pilar bangsa kalau digarap dengan baik sekali. Karena jumlahnya yang begitu banyak dan belum tergarap. Saya rasa di situ menurut saya di situ tepat. Ekonomi kreatif lagi bisa nanti mengembangkan seni juga. Itu betul. Jadi seni dan budaya NU-nya juga bisa terangkat nanti. Ya, salah satu yang menarik dari Pak Jokowi dan pemerintahan ke depan ini kan kategori metode ya, metode pendekatan, belusuan misalnya. Belusuan itu artinya program itu harus langsung ke bawah, tidak mengawang-awang di langit gitulah ya. Ya, kemarin saya kan hanya Menteri Tenaga Kerja. Nah, sekarang ini kita berharap Pak Jokowi juga betul-betul membuktikan belusuan itu ya, situ tadi ekonomi menengah itu tersentuh betul. Kemudian Bappenas betul-betul rancang bangunnya diawasi benar, tidak asal bikin program. Itulah cita-cita kita sehingga pemerintahan ini benar-benar kehadirannya dirasakan langsung. Baik, ini kita lanjutkan lagi nih sama Cak Imin dan narasumber lainnya, tapi kita harus break dulu pemirsa, ada berita segera kembali.